Selamat pagi, saudara-saudari, kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi, dan harapan saya sudah diberkati Tuhan dan tetaplah mengasihi Tuhan di akhir zaman ini. Pagi ini kita akan membahas satu tema untuk beberapa hari ke depan, yaitu langkah-langkah kemenangan. Saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa setiap hidup kita ini sebuah perjalanan maju, dan setiap kita mengharapkan dan langkah hidup kita ini adalah langkah kesuksesan yang kita peroleh, langkah kemenangan yang kita dapat. Dan kita akan belajar di dalam Yosua 1, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 untuk beberapa hari ke depan. Kisah ini di ayat 1 sampai ayat yang kedua, yaitu ketika Musa mati, Tuhan mulai berbicara kepada Yosua, dan Tuhan memerintahkan untuk Yosua membawa bangsa ini ke tanah yang Tuhan janjikan. Kita akan melihat dahulu di dalam Yosua 1 ayat yang ketiga. Dikatakan, setiap tempat yang akan diijak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Bagaimana, saudaraku, hidup kita ini bisa mengalami kemenangan? Kita akan belajar lebih awal dari ayat ini. Minimal ada 4 hal yang kita akan pelajari untuk beberapa hari ke depan. Yang pertama yaitu yang disebut dengan mempercayai Tuhan. Mempercayai akan janjinya Tuhan. Tuhan berkata kepada Yosua, di mana telapak kakimu itu akan bawa kemenangan. Di mana tempat yang kupijak dengan telapak kakimu akan kuberikan kepada engkau, sesuai dengan janji yang telah disampaikan kepada Musa. Hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah kita harus mempercayai akan janji Tuhan. Kalau hidup saudara ingin menikmati kemenangan dari langkah ke langkah, dari step by step langkah hidupmu, kita harus mempercayai akan janji Tuhan. Bukan sekedar percaya, tapi mempercayai akan janji Tuhan. Dan hal ini yang perlu terjadi dalam hidup kita ketika kita mempercayai janji Tuhan, yaitu yang disebut dengan kesabaran. Janji Tuhan, waktu kita tidak sama dengan waktu Tuhan, sehingga kita perlu sabar menunggu waktu Tuhan. Dikatakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Karena ada masa dan waktu itulah yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka hati kita harus menjadi sabar ketika kita mempercayai akan janji Tuhan. Jadi, saudara kasih Tuhan, seringkali waktu Tuhan memang tidak sama dengan waktu kita. Kita inginnya cepat terjadi, inginnya keluar dari Mesir sampai ke tanah yang Tuhan janjikan. Tapi Tuhan lakukan sesuatu yang lain dalam perjalanan hidup ini. Tetapi janji Tuhan itu bisa dipercaya, dan kita mesti sabar. Bangsa Israel tidak sabar ketika dalam perjalanan di padang pasir, sehingga tidak menikmati apa yang Tuhan janjikan. Kesabaran mutlak di dalam hidup kita ketika kita ini mempercayai akan janji Tuhan. Kalau kita melihat dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dikatakan jelas bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya bahwa ada waktu yang Tuhan tetapkan. Ada waktu yang Tuhan ingin sampaikan, tunjukkan dalam hidupmu. Dan waktu itu waktu Tuhan yang disebut keindahan. Jadi kalau kita ingin dalam langkah hidup kita ini menikmati kemenangan demi kemenangan, yang pertama, milikilah
kesabaran. Percayalah akan janji Tuhan. Percayailah akan apa yang Tuhan sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan disitulah dengan hati yang sabar, kita akan melihat pertolongan yang datang dari Tuhan. Langkahmu akan menjadi langkah kemenangan. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kita punya Tuhan yang bisa dipercaya, karena Dia Tuhan yang setia. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, buat kami mampu mempercayai Engkau, mempercayai janji-Mu, supaya langkah hidup kami adalah langkah-langkah kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.